seluruhnya. Maka dibawakan tali yang gede-gede, termasuk tali kapal. Tali untuk tarik kapal itu sudah gede. Tali kapal itu orang panibang nyaho lah, ya orang panibang ya. Nyaho orang panibang. Ya, tali kapal dibawa diikat tubuhnya, ya Sam'un oleh istrinya ketika tidur. Maka ketika dia bangun dia tanya, ya, man saddani, siapa yang telah mengikat? Maka istrinya menjawab, ana saddatuka, aku yang telah mengikat kamu. Kata istrinya, jujur istrinya, walaupun kafir jujur. Ya kayak kamu gak jujur. Siapa yang paling motor? Lain mah. Dia jujur dia. Masya Allah. Istri Sam'un jujur, saya yang mengikat kamu. Maka dia gerakkan tangannya sedikit saja. Itu tali ikatan putus semuanya. Luar biasa. Ya kakak. Sempurna di talian. Gerak. Buah mental kabeh. Luar biasa. Maka Sam'un dilawan. Kalau kata orang barat bilang Samson. Kalau kita bilang Daud, mereka bilang David. Tuh, kita bilang Ibrahim, dia bilang Abraham. Tuh ya, kalau jelma barat. Ya, kita bilang Ibnu Rusdi, dia bilang Iba Abirus. Kita bilang Jabal Tariq, dia bilang Gibraltar. Itu lidah orang barat, beda dengan orang Arab. Kita bilang One, dia bilang Wan. Tulisannya One, dibaca Wan. Nah, maka besok dibawakan rantai-rantai yang gede-gede. Dirantai itu tubuhnya oleh istrinya ketika dia tidur. Dirantai, tangannya dirantai, badannya dirantai, digembok. Setelah bangun, Sam'un nanya lagi, masih saddani, siapa yang telah mengikat aku? Maka istrinya menjawab, ana saddatuka, aku yang telah mengikat kamu. Jujur maafir, dalam dia jujur dia. Pesan paling kebohong jujur. Masya Allah. Maka Sam'un gerakkan kembali tangannya. Maka rantai-rantai gede itu abu kabeh. Sebelum digerakin tidak ada mentalkan. Namun ayat 2010 gitu. Maka Sam'un katakan, wahai istriku, ana waliyun min awliya illahi ta'ala. Maka Sam'un katakan, wahai istriku sayang, aku adalah wali daripada walinya Allah. Masya Allah. Aku adalah wali daripada walinya Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kepadaku. Semua perkara dunia tidak ada yang mempan kepadaku. Illa sya'ri hada, kecuali rambutku ini. Walahu sya'run tawilun, dan Sam'un ini punya rambut yang sangat panjang sampai ke tanah menjulur. Makanya kalau ada orang yang rambutnya panjang, jangan diomelin, bisi wali Allah. Jangan biarin aja dia rambut panjang. Ya ini takut wali Allah. Ya sama itu bandul itu ada rambutnya gondrong. Makanya santri-santri itu apa? Bukan gondrong. Jangan ada bukan bayi. Si wali Allah ada bukan bayi. Ya nggak boleh kuku panjang-panjang. Nah itu nggak boleh. Kuku panjang, belum juri. Nggak boleh itu panjang. Nggak boleh. Rambut nggak apa-apa panjangnya. Ya, Masya Allah. Cuma jangan pulang dari sini pada panjang semua rambutnya, jangan. Jangan. Ayah wahedan, kiai kami hedan cerita, panjang terulah. Nah, biasa deh. Ya pula lagi boleh panjang sakit buku lah boleh mah. Ya, karena jangan kene. Masya Allah panjang buku sih. Biar hiji buka puasa. Ya hampir 10 tahun saya puasa terus, nggak pernah tidur, malam nggak pernah tidur saya. Masya Allah. Sama pengalaman 14 year mana jalan ya kau Allah dong sih. Hanya yang mulia, maka istrinya tahu kelemahan Sam'un ini rambutnya. Pas dia tidur itu rambutnya dipotong, dibagi 4, 2 untuk mengikat tangan, 2 untuk mengikat kaki. Dibagi 4 yang banyak itu. 2 bagian untuk mengikat tangan sama tubuhnya, 2 bagian untuk mengikat kaki. Maka ketika tidur,
Ya, sabun ini ya diikat sama istrinya dengan rambut tadi. Ketika dia bangun, sabun tanya, "Man syaddani, siapa yang telah mengikat aku?" Istrinya menjawab, "Ana saddatuka, aku yang telah mengikat kamu." Jujur lagi. Maka sabun gerakkan tangannya. Gak bisa. Rantai yang sebelum-belum kiu jebol sama dia. Masya Allah, kamu ya dong dibalik dikit mah. Kecil kayak begitu malah sama sabun ditiup aja. Kabulkan. Ketika diikat itu sama tangan, sama rambut dia sendiri, dia gerakin. Nggak mempan, kakinya digerak, nggak bisa kebuka ini. Akhirnya istrinya memanggil orang kafir. Orang kafir kalian duduk penjara kalian kabeh. Maling kebo ye cenah geus katalian sabun. Ya. Masya Allah, ada orang lain yang cerita dongeng baik mempangrame. Maka hadirin yang mulia, orang kafir datang semuanya. Akhirnya sabun pun digotong ke tempat penyembelihan manusia. Gotong dah. Orang mutilasi si sabun. Maka digotong semua orang kafir. Di gedung itu tempat penyembelihan manusia. Sabun diikat di tiang. Kemudian beliau dimutilasi. Pertama matanya dicolok dengan pedang, keluarin matanya, keluarin, masukin ke bangkok. Mata dimasukin. Telinganya potong, kayak zaman PKI. Potong telinganya, potong. Udah besok, gini. Terus minumnya, letah, potong lidahnya. Edan, ya benar. Ya melebihi PKI. Masya Allah. Tangannya tarik tuh, potong. Sebelah lagi, habis itu potong, kumpulin. Kakinya tarik, potong. Sampai tangan potong, tinggal awak doang. Iya matang geus eueuh, ceuring geus eueuh, letah geus eueuh. Ya. Kemudian hidung udah nggak ada. Dalam keadaan seperti itu mereka berpesta pora, minum minuman keras orang kafir, mabuk-mabukan, joget-jogetan dan lain sebagainya. Dalam keadaan sabun masih di tiang, belum dibunuh lagi, masih dimutilasi, masih hidup sabun. Ya, maka Allah Ta'ala berwahyu kepada sabun. Ya sabun, mada turid. Wahai sabun, kata Allah, apa yang kamu mau, aku akan berikan kepada kamu. Maka sabun katakan, ya Allah, antu'tiyani quwwatan syadidatan. Berikan aku kekuatan yang luar biasa, sehingga aku akan goyang gedung-gedung ini, supaya mereka semua hancur, semuanya terdiri dari gedung ini. Akhirnya dalam keadaan diikat di tiang itu, tinggal badannya doang kayak timun. Gak punya tangan, gak punya kaki, gak punya mata dan sebagainya. Maka sabun gerakan badannya, maka gedung itu semua hancur hancurnya. Dan orang kafir pun tertindih semuanya di dalam gedung itu, termasuk istrinya yang kafir juga mati tertindih oleh gedung bangunan gedung-gedung tersebut. Masya Allah. Dalam keadaan hancur seperti itu, sabun bergerak-gerak. Hirup sabun, hirup kayak sabun. Mana mata air, mata kan ini ya, jibel kata mata, lompat itu mata terbang, nempel ke mata gua. Jadi dari mata. Satunya lagi, mata ke sini, terbang itu matanya. Aduh, ini mata disulit ke mana dia mata. Balik lagi itu matanya. Jeli Allah, jeli, mana jeli? Itu telinganya terbang, nempel. Telinganya satu ada, nempel lagi. Ya Allah. Lidah, lidah. Nyambung itu lidahnya. Ini bukan film Pak, ini kisah nyata. Malaikat Jibril yang bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kitabnya. Wah, ya Allah. Ya, tangannya yang sudah terputus
Mana itu tangannya terbang, nyambung di sini. Jadi amannya, tangannya satu, nyambung lagi. Kaki, sini kaki, si kaki. Itu kakinya terbang, tuh nyambung lagi ke kepala, nyambung lagi ke nyambung. Akhirnya diputar ikan burung, dia berjalan lagi, keliling dunia lagi. Masuk Islam. Siapa yang tidak mau masuk Islam, tak bunuh sama saya. Masya Allah. Akhirnya yang masuk Islam selamat, yang tidak mau masuk Islam, dia gunakan jambut unta lagi, dipukul mati lagi. Maka dalam keadaan 1000 tahun lagi Sam'un berperang membela agama Allah, dia dalam keadaan seperti itu. Maka semua sahabat-sahabat Nabi mendengar cerita dari malaikat Jibril, mereka menangis semuanya. Ishtiyaqan lahu, karena kepingin untuk seperti itu berjuang di jalan Allah. Niatnya untuk berjuang di jalan Allah, punya uang untuk Allah niatnya, punya tenaga yang kuat untuk membela agama Allah, punya kesaktian yang kuat untuk membela agama Allah, bukan untuk maling, bukan untuk maksiat, bukan mencuri dan sebagainya, tidak, tapi untuk Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar dari penjara untuk Allah, punya kekuatan, punya kelebihan, punya segala-galanya untuk membela agama Allah. La ilaha illallah. Maka semua sahabat menangis. Apa pahala yang Allah berikan kepada Sam'un? Maka Nabi SAW menjawab, la adri, aku tidak tahu apa pahalanya yang Allah berikan. Masya Allah. Akhirnya malaikat Jibril turun lagi. Beliau membawa satu ayat, itulah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Ya, malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dengan membawa ayat itu, malaikat Jibril menjelaskan siapa yang ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada dia beribadah seperti Bani Israel. Itu di zaman Bani Israel. Sam'un itu di zaman Bani Israel melebihi daripada ibadahnya Sam'un al-Ghazi di kalangan Bani Israel di zaman dahulu. Makanya akhirnya sahabat pun gembira dengan turunnya itu ayat surat Al-Qadar. Allah berikan kelebihan bagi umat ini, walaupun mereka tidak berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, cuman berzikir ketika malam Lailatul Qadar, cuman sholat ketika malam Lailatul Qadar, cuman dia ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadah mereka khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Sampai kapan Lailatul Qadar itu turun? Hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar. Jadi carilah oleh kamu, kata Nabi, malam Lailatul Qadar pada malam 10 hari terakhir yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Cari, Allah simpan pada malam-malam itu. Enggak dikasih tahu. Supaya apa? Supaya setiap malam-malam itu kita ibadah khusus. Kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh baca Quran, boleh zikir, boleh sholat-sholat sunnah, boleh yang lain-lainnya. Pokoknya malam itu jangan tidur. Kalau pas malam itu Ramadan turun, nilai ibadahnya seperti 1000 bulan. Tanda salah satunya malam itu semua permohonan pada sujud ke bumi. Sujud Allah, sujud kabeh. Kalau kamu ngambil wudhu di lautan, itu air lautan manis rasanya seperti madu. Masya Allah. Malam itu tidak dingin dan tidak panas, dan tidak ada bintang yang berani mengeluarkan cahayanya. Bukan mendung berarti hujan, tidak. Mendung tidak berarti hujan. Yakinlah itu suatu ujian dari Allah. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Jaga-jaga, hati-hati cari malam itu. Ya, jangan tidur kita, jangan sampai kebablasan. Yang ibadah kita pada malam itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Insya Allah. Waktu zuhur sudah masuk. Ya, kita zuhur sama-sama. Setelah itu baru mau pulang ke tempatnya masing-masing, silakan. Ya, kan yang sungguh-sungguh bulan Ramadan
Masya Allah, jangan sampai terlewat 1 detik pun, 1 menit pun tanpa diisi dengan zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita fadilah keutamaan dan memberikan rahmat Allah, ridha Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan yang belum